Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke kuliah kita hari ini tentang konsep dan definisi. Nah, untuk perkuliahan kita hari ini ada beberapa hal ya, yang harus saya sampaikan, yaitu apa yang kita peroleh dari pelaksanaan pembelajaran ini. Sebagai tujuan khusus dari pembelajaran konsep dan definisi ini adalah menjelaskan definisi konsep. Nanti Anda dapat mengetahui apa itu definisi konsep, dan Anda dapat mengetahui pengertian definisi dalam logika, dan uh, Anda dapat mengetahui juga tujuan untuk membuat sebuah definisi, terus definisi mengenai suatu konsep secara jelas, dan bisa membedakan konsep dan definisi, dan yang terakhir menyusun definisi dalam sebuah konsep secara benar. Nah, untuk sebagai pendahuluan dari perkuliahan kita tentang konsep definisi, biasanya kita selalu menggunakan kata yang perlu kita rangkai atau merangkai kata untuk menjelaskan sebuah ide pikiran kita. Nah, dalam hal merangkai kata itu artinya untuk menjelaskan sebuah ide-ide kita. Nah, biasanya rangkaian kata tersebut kemudian membentuk sebuah definisi. Untuk itu, disinilah pentingnya kita membuat sebuah definisi. Nah, dalam logika, definisi menjadi konsep kunci untuk menjelaskan hasil pikiran atau sebuah gagasan manusia. Definisi yang benar akan membawa kita pada pemikiran yang benar pula. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara menjelaskan benda-benda tidak berwujud atau abstrak maupun yang berwujud atau konkret? Nah, terus pertanyaan kedua, bagaimana agar penjelasan kita dapat diterima oleh orang lain agar apa yang mereka pahami sama dengan ide yang kita maksudkan tadi. Misalnya, apa yang dimaksud dengan keadilan? Terus kapur tulis itu apa? Nah, dari dua pertanyaan ini, pada dasarnya adalah sama, menanyakan mengenai sebuah benda, yaitu eh, apa itu apa yang dimaksud dengan keadilan, dan kapur tulis itu apa, sama-sama mengenai benda. Perbedaannya adalah pertanyaan pertama menanyakan benda yang tidak terlihat, sehingga kita tidak tahu bagaimana wujud bendanya. Yang keadilan itu kan itu abstrak, tidak ada wujud bendanya. Sedangkan pertanyaan kedua jelas, kapur itu adalah bisa dilihat. Nah, untuk menunjukkan benda yang dapat dilihat, tentu saja kita akan mudah menunjukkannya. Misalnya dengan menunjukkan secara langsung pada orang yang menanyakan benda itu. Namun tentu kita sulit menjelaskan wujud benda yang tidak berwujud. Seperti keadilan itu kan kita tidak bisa tunjukkan, itu dia abstrak. Nah, dalam menjelaskan kata-kata itu lebih sulit daripada tertentu. Dalam menjelaskan kata-kata tertentu ini lebih sulit daripada menjelaskan dengan menunjukkan bentuk bendanya. Untuk itu kita harus berhati-hati ketika menggambarkan wujud sebuah benda tak terlihat. Jangan sampai orang memiliki penerimaan atau membayangkan hal yang berbeda gitu. Kalau kita menjelaskan hal yang abstrak, itu kita harus berhati-hati. Untuk menjelaskan suatu hal, benda atau kejadian, nah kita sebagai manusia perlu mengetahui unsur-unsur pokok atau sifat yang melekat pada hal tersebut. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, eh, itu apa itu pikiran manusia, itu kan saya sudah jelaskan. Dan juga kita harus memperhatikan pilihan kita yang tepat untuk menyampaikan gagasan-gagasan kita atau ide-ide kita, yang harus memahami apa saja menjadi unsur pokok dari ide-ide yang kita telah sampaikan. Ya, misalkan untuk mengatakan seekor kuda, kita harus mengetahui ciri pokok yang melekat pada kuda. Nah, misalnya kuda itu adalah binatang berkaki 4, berekor. Namun sebenarnya ini adalah ciri umum, karena dalam kenyataannya ada banyak
binatang yang berkaki 4 dan berekor, seperti anjing, kucing, kambing, dan lain sebagainya. Untuk itu disinilah pentingnya kita memahami bagaimana kita membuat sebuah definisi atau sebuah objek. Oke, konsep di sini dari bahasa Latin itu adalah posipere, yang berarti mencakup, mengandung, mengambil, atau menangkap. Kalau digunakan dalam kata benda disebut konseptus, yang berarti tangkapan. Nah, bahasa Indonesia menyebutnya adalah pengertian, tapi ini bermakna luas. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Anda bisa searching, googling. Konsep ini berarti ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret atau gambaran mental dari objek. Nah, proses ataupun yang berbeda di luar bahasa. Ini konsepnya. Nah, sedangkan kita lebih mengenal antara aspek komprehensif dan ekstensi itu misalkan komprehensifnya seperti tadi mamalia, seperti saya menjelaskan kuda tadi, mencontohkan Anda kuda, mamalia. Nah, kalau kita menyebut mamalia, ya mamalia itu kan hewan makhluk hidup yang menyusui gitu. Yang menyusui. Ya, manusia jelas menyusui, ikan paus menyusui, kuda menyusui, kucing juga menyusui, anjing, kambing, dan lain-lain. Nah, kalau disebut komprehensifnya mamalia dan binatang, berarti manusianya kita hilangkan. Itu ikan paus, kuda, kucing, anjing, kambing gitu. Kalau mamalianya binatang berkaki 4, di sini yang jelas berkaki 4, kuda, kucing, anjing, kambing gitu kan. Mamalia binatang berkaki 4 memakan rumput, ya kuda, kambing, dan lain-lain. Misalnya, mamalia binatang hidup di air, ya ikan paus. Gitu kan. Ikan paus hidupnya di laut, ikan paus. Nah, itulah cara memilih menjelaskan yang mana aspek komprehensif dan aspek ekstensi. Nah, lanjut ke definisi. Definisi itu Latinnya adalah definitio atau pembatasan. Maksudnya, menentukan batas-batas pengertian tertentu sehingga jelas apa yang dimaksudkan. Dia tidak kabur, artinya tidak harus jelas gitu kan, tidak kabur, tidak bisa kita dia harus konkret penjelasannya dan tidak dicampur adukkan dengan definisi lainnya. Biasanya unsur definisi yang yaitu unsur definisi di sini ada 2, yaitu definendum term atau term dan definien atau definisi itu sendiri. Nah, apa itu definendum? Itu sebagai simbol yang diberikan penjelasan batasannya. Kalau definien sebuah frasa atau anak kalimat yang diberikan uraian penjelasan bagi definendum. Itu ya, unsur dari definisi itu ada 2, yaitu definendum dan definiens. Definendum itu simbol yang diberi penjelasan batasannya, dan kalau definien sebuah frasa atau kalimat yang diberikan uraian penjelasan bagi definendum. Nah, definiens itu genera, ada unsur dari sub dari definiens ini membahas tentang genera atau genus. Bagian yang menunjukkan jenis definendum yang didefinisikan. Nah, kalau diferensia pembeda sebagai pembeda dalam mendefinisikan suatu definendum, kita harus menganalisis jenis sifat pembeda yang dikandungnya. Jenis atau genus itu kita sebut untuk mendekatkan pikiran kita, sebab dengan genus karakter benda atau barang mudah dikenal. Nah, contoh, nanas didefinisikan sebagai buah berwarna kuning. Buah berwarna kuning merupakan definiens. Definiens ini dapat dibedakan menjadi buah sebagai genus, buah itu sebagai genus, tanda kutip ya, dan kuning tanda kutip sebagai diferensia, gitu kan. Nah, jenisnya buah, tapi warnanya itu kuning itu adalah diferensia atau pembedanya. Nah, dalam hal definisi di sini muncul sebuah pertanyaan, mengapa harus menyusun definisi? Jadi kita menyusun definisi ini agar menambahkan perbendaharaan kata pada diri kita.
supaya kita bisa menambahkan perbendaharaan kata. Ya, yang kedua, menghilangkan kerancuan ambiguitas. Yang ketiga, memperjelas arti suatu kata. Yang keempat, menjelaskan secara teoritis. Yang kelima, mempengaruhi tingkah laku. Nah, untuk dalam hal penambahan pembendaharaan kata, jadi kata ini merupakan, bahasa ini merupakan instrumen yang rumit. Biasanya dia terus berkembang gitu. Maka dimungkinkan satu kata akan berkembang dan mempunyai arti baru, atau suatu kejadian akan menimbulkan suatu istilah baru yang memperkaya perbendaharaan bahasa. Itu ya kalau perbendaharaan kata. Kalau menghilangkan kerancuan dan ambiguitas, ini penting karena dengan menggunakan suatu kata yang rancu nantinya akan biasanya mengakibatkan argumen yang dikeluarkan juga menjadi rancu. Nah, mengapa kita harus menyusun definisi yang maksud yang ketiga sekarang, yaitu memperjelas arti sebuah kata. Jadi di sini kita tidak akan ragu-ragu lagi dalam menggunakan sebuah kata yang bersangkutan sehingga argumen atau argumentasi yang kita keluarkan biasanya akan tepat dan benar karena kita sudah memperjelas ya. Terus yang keempat, menjelaskan secara teoritis. Biasanya ini dalam hal riset secara teori yang dapat diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Nah, dalam menyusun definisi di sini tujuannya adalah dapat mempengaruhi tingkah laku. Biasanya definisi ini sering sekali dalam mempengaruhi pikiran, itu kan, perbuatan atau pengendalian emosi kita. Misalnya, jujur adalah sebuah kelurusan hati, perbuatan baik, dan ini dapat kita tunjang dengan cara yaitu membaca. Membaca tentang kejujuran, orang dapat dipengaruhi oleh menjadi orang jujur. Oke. Nah, di sini ada jenis definisi. Ini adalah tugas bagi Anda. Nanti di dalam kolom itu saya akan jelaskan Anda tentang saya akan masukkan tempat untuk mengumpulkan tugas ini. Anda cari tentang definisi nominal. Terus saya sudah bantu di sini definisi real terdiri dari definisi logis, definisi deskriptif, definisi final, definisi kausal. Anda cari Anda cari definisi nominal itu apa, nanti Anda jelaskan di bawah. Definisi real itu apa, nanti Anda jelaskan, dan subnya itu adalah definisi logis itu apa, secara lengkap ya, deskriptif, final, dan kausal itu Anda jelaskan. Anda buat sebuah resume tentang ini, cukup dengan membahas definisi nominal dan definisi real, dan sub bagian dari definisi logis. Ini Anda lakukan dengan cara ditulis tangan, difoto, bisa berupa file JPEG atau PDF, dikumpulkan pada panel assessment nanti yang saya sudah siapkan. Di sana tempat Anda mengumpulkan, nanti saya akan memberikan nilai. Oke, mungkin itu saja dari saya kuliah kita logika dasar ini. Sampai ketemu minggu depan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.